Iya, Justina dan juga Tribuners, memang benar pada Jumat kemarin Partai Amanat Nasional atau PAN ini mendaftarkan sejumlah artis sebagai bacalek DPRD DKI Jakarta. Total ada 106 bacalek yang didaftarkan oleh PAN. Beberapa artis yang turut hadir antara lain seperti Opi Kumis, kemudian ada Adelia, putri dari Pasha Ungu, kemudian Astrid, istri dari Uya Kuya, Mpok Eli Sugigi, Haji Faisal, mertua almarhumah Vanessa Angel. PAN menjadi partai politik kelima yang mendaftarkan bacalek DPRD ke KPU DKI Jakarta. Mereka menyusul PKS, PDIP, Nasdem, dan P3 yang lebih dulu mendaftar. Eko Patrio yang memimpin para kadernya mendaftar ke KPU DKI pun menyebut jumlah 106 bacalek ini merupakan batas maksimum yang bisa didaftarkan ke KPU DKI untuk bertarung di 10 dapil di Jakarta. Tak hanya kalangan artis, Eko menyebut PAN juga banyak diisi para generasi muda hingga keterwakilan perempuan yang jauh lebih tinggi dari target 30%. Salah satu caleg termuda PAN itu masih berusia 23 tahun. Sementara untuk pemilu 2024 mendatang, PAN menargetkan bisa meraup 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode 2019-2024 di mana PAN memiliki 9 kursi di Parlemen Kebon Sirih. Demikian Justina dan juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dionisius Arya Bimasuci, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendri Purnomo alias Eko Patrio. Dan wanita adalah sebanyak 30% dan alhamdulillah kami capaiannya per dapil ada 30 hingga 50%. Jadi di average kurang lebih 34,7% untuk wanita atau perempuan itu. Dan alhamdulillah juga selanjutnya caleg-caleg yang mendaftar incumbent ikut semua, tidak ada yang tidak ikut, siap untuk mensupport untuk menjadi lagi, untuk menjadi mewakalkan dirinya untuk menjadi anggota dewan kembali di tahun 2024. Dan tentunya karena PAN juga terkenal dengan dekat dengan masyarakat, jadi berbagai elemen masyarakat itu juga mendaftar, ada aktivis, ada pengacara, ada pengusaha, dan juga tentunya ada seniman dan budayawan. Jadi alhamdulillah komplit peserta atau bacalek dari depan DKI Jakarta untuk 2024. Silakan yang ingin bertanya. Targetnya berapa kursi Pak Eko? Target? Target, alhamdulillah kemarin itu kita 9 kursi untuk DPRD yang tadinya 2 kursi, lalu juga DPR. Partai Persatuan Pembangunan PPP mendaftarkan bakal calon anggota legislatif caleg ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Mei 2023. Pelaksana tugas PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono beserta sejumlah pengurus pusat menggunakan sepeda listrik. Mereka mengendarai sepeda listrik dari kantor DPP PPP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat menuju kantor KPU RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Alfian Firmansyah, wartawan Warta Kota. Silakan laporan Anda, rekan Alfian Firmansyah. Oke, Justina, bahwa partai P3 sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPU RI Menteng pada hari Kamis kemarin. Adapun juga ketua dari PLT P3 yaitu Muhammad Mardiono bersama jajaran elit dari P3 menggunakan sepeda listrik menuju KPU RI bersama para kadernya dan bacaleknya. Adapun juga dari P3 sudah mendaftarkan sebanyak 580 bacaleknya ke KPU RI untuk di seluruh provinsi di Indonesia. Dan P3 pun Ketua Mardiono pun saat ditanya ingin mencalek atau tidak, saat ini beliau masih memikirkan untuk nyalon pada pemilu kali ini, karena
menurut dia masih bisa untuk mengerjakan di partainya dan belum bisa untuk turun untuk nyalek di P3. Itu laporan itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Kita ke berita lainnya, Tribuners. DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Goa mendaftarkan bacalek di KPU Jalan Andi Balombasang, Sungguh Minasa, Kecamatan Sumba Opu pada Jumat 12 Mei 2023. Uniknya rombongan PAN Goa datang ke KPU dengan mengenakan pakaian baju adat Bugis Makassar, berwarna biru dengan mengendarai becak motor atau bentor. Start dari kantor DPD PAN Goa yang berlokasi di Jalan Andi Tonro, Sungguh Minasa, Goa. Para bacalek menyapa pengguna jalan hingga ke kantor KPU Goa. Lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan kami Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Sayyid. Ya, terima kasih. Benar bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Goa mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana proses pendaftaran ini terlihat menarik sebab pengurus serta bacalek itu menggunakan pakaian adat diiringi dengan musik dan menaiki bentor atau becak menuju ke kantor KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana PAN Goa sendiri dinyatakan berkasnya lengkap, namun masih ada beberapa harus diperbaiki di aplikasi Silon. Untuk targetnya sendiri, PAN Goa menargetkan 9 kursi dan menurut Ketua PAN Kabupaten Goa, yakni Husnia Talendrang, pihaknya optimis memenangkan PAN di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan pada pemilu 2024. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD PAN Goa Husnia Talendrang dan Ketua KPU Goa Muhtar Bois. Ini merupakan ide dari teman-teman semua, bagaimana kita mencintai Kabupaten Goa dengan tidak meninggalkan budaya lokal. Jadi menghargai bahwa memang kita orang Goa itu mengerti adat dan budaya. Terus ada berapa jumlah bacaleknya yang didaftarkan hari ini? Jumlah bacalek hari ini alhamdulillah 45 orang, sesuai dengan apa yang jumlah yang sama seperti kemarin. Dan saya rasa semua sudah lengkap. Terima kasih. Kalau dari PAN sendiri menargetkan apa? Target? Berapa kursi? Pastinya kita menang. Target menang. Amin. Dan insya Allah dari PAN sendiri semua dapil terisi kursinya. Jadi target kursinya berapa? Target kursinya insya Allah 9 ya. Terus dari 45 bacalek ini berapa milenial dan keterwakilan perempuan? Berapa persen? Sesuai target sih, perempuan 35% perempuan dan milenial 45. Cukup banyak dan tentunya kali ini banyak pendatang baru. Ini ada 2 partai yang melakukan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota legislatif, yaitu Partai Gerindra tadi di pukul 13 dan pukul 15 tadi PAN, dan alhamdulillah untuk yang pukul 13 ini PAN dari sisi administrasi itu sudah lengkap, hanya butuh sedikit pengeditan di Silon, kesalahan upload. Total partai Kak yang sudah Total partai yang sudah melakukan pengajuan hingga hari ke-12 ini itu 5 partai, namun baru 1 yang secara resmi telah diterima secara keseluruhan, tidak ada lagi perbaikan, yaitu PKS. Kalau PAN sendiri? PAN sendiri masih butuh mengedit silonnya, hanya kesalahan upload, dan itu setelah diedit sudah aman. Waktu yang diberikan Kak untuk memperbaiki? Sama, untuk semua partai kita berikan waktu mulai dari pengajuan sampai perbaikan itu hingga hari Minggu, tanggal 14 Mei pukul 23.59. Partai apa yang belum datang?
Yang sudah datang saya sebut ya. Kalau yang belum datang saya tidak hafal semua, tapi yang sudah datang ke sini itu PKS yang pertama datang, kemudian Ketua DPW PA Kota Langsa yang juga mantan wali kota 2 periode Usman Abdullah atau disapa Tokesum pada Jumat 12 April 2023 sore bersama pengurus dan para kader menghantarkan berkas pencalonan 30 bakal calon DPRK ke KIP Kota Langsa. Juga ikut bersama Tokesum mantan wakilnya Marzuki Hamid yang kini terdaftar sebagai bacalek DPRA serta 5 bacalek incumbent atau anggota DPRK aktif dari PA, yakni Maimul Mahdi, Ketua DPRK, Samsul Bahri atau Robert Burhansyah, Zulkifli, dan Hajah Rosmawati. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Zubir, wartawan Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Zubir. Terima kasih Yusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh dapat kami laporkan pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 sore, salah satu partai lokal di Aceh yaitu Partai Aceh atau PA telah mendaftarkan bakal calon untuk DPRK Kota Langsa sebanyak 30 orang. Pendaftaran tersebut dilakukan langsung dipimpin langsung oleh Ketua DPP, saya ulangi, Ketua DPP PA Kota Langsa yaitu Usman Abdullah atau yang akrab disapa Tokesum, yang merupakan mantan wali kota 2 periode untuk Kota Langsa. Pendaftaran tersebut juga diselingi atau dibarengi dengan adanya tarian khas Aceh atau yaitu Rapai yang mereka mainkan sejak memasuki halaman kantor sekretariat KIP Kota Langsa hingga masuk ke sekretariat tersebut. Saat itu rombongan dari Partai Aceh ini diterima oleh komisioner KIP, yaitu Ketua Divisi Teknis untuk pemilihan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Samsul Bahri. Setelah mendaftarkan 30 bakal calon tersebut, selanjutnya Ketua Partai Aceh Kota Langsa itu Usman Abdullah melakukan konferensi pers yang pada intinya PA Kota Langsa pada pemilu 2004 ini menargetkan 10 kursi atau menargetkan penambahan 5 kursi dari 5 kursi yang ada saat ini di DPRK Langsa. Sebelumnya pada hari yang sama partai lokal lainnya itu PDA dan salah satu partai nasional yaitu PKS juga telah mendaftarkan bakal calonnya ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa. Ya, Bismillah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Zubir, wartawan Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional Kota Kendari mendaftarkan 35 nama bakal calon anggota legislatifnya ke KPU pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. DPD PAN Kota Kendari mendatangi langsung KPU sekira pukul 3:24 sore hari waktu Indonesia Tengah dengan membawa kader, simpatisan, dan para bakal calon anggota legislatif. Sementara itu puluhan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada Jumat 12 Mei juga. PKS mendatangi KPU untuk menyerahkan nama-nama bakal calon anggota legislatif caleg DPRD Kota Kendari pemilu 2024 mendatang. Lengkapnya akan dilaporkan rekan kami Laudeari, wartawan Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda, rekan Laudeari. Ya, terima kasih rekan Kristina. Selamat siang Tribuners. Benar sekali kemarin pada Jumat sekitar pada siang hari sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang di KPU Kota Kendari Partai Keadilan Sejahtera atau DPD PKS Kota Kendari mendatangi kantor KPU untuk membawa nama-nama daftar
bakal calon anggota legislatif yang akan daftarkan di KPU. Pendaftaran PKS ini bersamaan di waktu yang bersamaan dengan DPD PAN Kota Kendari yang memang dijadwalkan pada Jumat kemarin akan membawa nama-nama bakal caleg yang akan mereka daftarkan untuk pemilihan legislatif di Kota Kendari 2024 mendatang. Di mana untuk PKS sendiri banyak yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Kota Kendari, Andi Mansur. Kemudian ada pula dari para simpatisan dan para kader, dan mereka datang ke KPU Kota Kendari dengan membawa bendera partai, di mana PKS di sini akan menargetkan bisa meraih 15 kursi yang nantinya akan diupayakan untuk bisa dimenang di 5 dapil di Kota Kendari. Sementara untuk PAN sendiri yang juga di waktu bersamaan datang menjalani verifikasi yang kedua menjadi partai dan partai yang ketiga yang menyerahkan daftar nama bakal calon anggota legislatif di Kota Kendari, di mana PAN juga akan menargetkan untuk bisa memperoleh 10 kursi dan bisa menang di 5 dapil yang ada di Kota Kendari. Ketua KPU Kota Kendari Jumar Salim mengatakan dengan didaftarkan PAN dan PKS menjadi partai yang saat ini menjadi sudah 3 partai yang sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di KPU Kota Kendari, di mana semua berkas yang dibawa oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Kendari dianggap memenuhi syarat dan diterima. Selanjutnya untuk KPU Kota Kendari akan memverifikasi seluruh bakal calon anggota legislatif yang diserahkan dua partai tersebut. Demikian rekan-rekan dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Laudi Ari, wartawan Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD PAN Kota Kendari dan Ketua DPD PKS Kota Kendari. Sendiri kami dari jauh-jauh hari itu sudah menargetkan 10 kursi. Itu target kami sebagai partai. Untuk berkas-berkasnya itu alhamdulillah kami ini termasuk yang paling cepat di antara semua pengurus-pengurus daerah ataupun wilayah di Indonesia yang berhasil mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Pada 2 hari yang lalu itu sebenarnya kami sudah terima rekomendasi, tetapi atas arahan dari pimpinan kami yaitu Ketua Umum juga, bahwasanya karena kami ini mendapatkan nomor 12, jadi kita mendaftar itu tanggal 12, itu pada hari Jumat ini. Untuk keterpenuhannya sendiri Pak, keterpenuhan bakal calon, khususnya keterpenuhan perwakilan perempuan 30% seperti apa? Untuk keterpenuhan keterwakilan perempuan di peraturan yang belum diumumkan, saya dengar ini ada yang diumumkan. Sebenarnya kita persiapan 1 tahun ya untuk mempersiapkan BCAD ini dengan koleksi filterisasi alam. Ternyata di detik-detik terakhir, alhamdulillah kita tetap menjadi 100% BCAD-nya, baik segi bekas ya, kemudian lagi syarat-syaratnya itu kita bisa mampu kita kabulkan. Dan kepada para BCAD kami pun siap dan mereka datang ke sini dengan penuh semangat ya pada posisinya. Nah, ini adalah sebuah kerjasama tim yang kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali adalah atas kerja keras mereka. Nah, semoga ini adalah sebagai cerminan ini PKS tadi yang pertama, yang kedua PAN. Ya, secara berdasarkan hasil verifikasi baik secara fisik maupun secara digital di Silon, semua menyatakan atau kelengkapan baik itu formulir pengajuan, formulir daftar calon, kemudian persetujuan JPT, itu semua menyatakan ada dan lengkap. Demikian juga untuk dokumen syarat calon, itu juga dinyatakan semua dan lengkap. Nah, sehingga KPU Kota Kendari menerbitkan namanya berita acara penerimaan dan tanda bukti penerimaan, dinyatakan diterima pengajuan.
DPD PAN Kota Bekasi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi pada Jumat 12 Mei 2023. DPD PAN bermaksud mendaftarkan 50 bakal calon legislatif DPRD Kota Bekasi. Uniknya ada 2 kuda yang sempat dibawa ke kantor KPU, sedang beberapa kader lain ada juga yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4. Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi Abdul Muin Hafid mengatakan sesuai dengan nomor partai yakni 12, maka PAN melakukan pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kota Bekasi ke KPU Kota Bekasi. Disampaikan Abdul Muin dari 50 bacalek yang didaftarkan, 50% diantaranya kaum milenial. Hal ini diharapkan menjadi semangat baru bagi PAN di Kota Bekasi. Terkait target kursi tahun 2024 mendatang bisa naik 3 kursi di DPRD Kota Bekasi. Abdul Muin menuturkan DPD PAN memiliki 5 kursi dan pada 2024 bakal merebut kembali 8 kursi saat berdirinya PAN khususnya di Kota Bekasi. Sedangkan untuk perempuan dikatakan Abdul Muin, ada setidaknya 40% perempuan yang masuk daftar bacalek PAN Kota Bekasi. Abdul menuturkan PAN Kota Bekasi memang melebihi kuota perempuan. Hal ini karena ingin memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk masuk di kursi legislatif. Terkait adanya 2 kuda yang dibawa ke kantor KPU Kota Bekasi, Abdul menyebut ada yang disampaikan dari 2 kuda yang ia bawa, di mana diharapkan PAN Kota Bekasi dapat bergerak cepat untuk perubahan yang lebih baik. Abdul mengatakan makna dari 2 kuda, bahwa kuda berjalan tegak lurus, tak neko-neko, lihat kiri kanan dan kuat untuk apapun rintangan serta tantangan. Segalanya harus dihadapi lantaran hal tersebut adalah filosofi partai yang ingin bergerak cepat untuk meraih kursi di tahun 2024 mendatang. Termasuk dari media saya alhamdulillah pertama disuruh kita kerjakan pada 14 bahwa pada hari ini tanggal 12 hari Jumat bertepatan dengan nomor Partai Amanat Nasional 2012 melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD tahun 2024 yang alhamdulillah sesuai dengan amanat bahwa bakal caleg di Madapil terpenuhi 100%. Itu niat kami data sesuai dengan surat kami ke KPUD bahwa kami mendaftar pada tanggal 12 dan hari Jumat ini. Untuk kaum milenial sendiri Pak, berapa orang? Alhamdulillah karena PAN mengutamakan adalah milenial dari DPP PAN yang sampai saat sekarang ini kita hadir kurang lebih 50% milenial barisan muda Partai Amanat Nasional yang akan membirukan, akan memberikan semangat kepada semua bakal caleg untuk tampil di dalam pemilu 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua bahwa sekarang ini DPD ada 5 kursi dan insya Allah tahun 2024 sesuai dengan amanat daripada Ketua, mari berebut kembali. Resmi mendaftarkan calon legislatif ke KPU, DPW PKS Maluku Utara optimis meraih kemenangan pada pemilu 2024 pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Ketua DPW PKS Maluku Utara Is Suaib dan sejumlah pengurus partai sekaligus bacalek ikut serta menyerahkan dokumen bacalek di kantor KPU Provinsi Maluku Utara dan diterima oleh Ketua KPU dan fungsionernya. Is Suaib mengatakan PKS secara resmi mendaftarkan ke KPU Maluku Utara dan tentunya PKS sangat optimis bisa menang. DPW PKS sebagai parpol yang mendaftar kedua dari seluruh parpol. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Ternate, rekan Amri Besi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih. Saat ini DPW PKS Maluku Utara telah mendaftarkan diri secara resmi ke KPU Provinsi Maluku Utara. Bahkan Ketua DPW PKS Maluku Utara, Isuaib, mengatakan bahwa PKS DPW Maluku Utara optimis meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, dirinya juga menyatakan sikap bahwa 10 kabupaten kota untuk DPD PKS telah terpenuhi kuota bacalek, bahkan untuk kuota perempuan juga telah melewati 30% sesuai yang ditargetkan, dan dirinya juga bersama seluruh kader partai yang mendatangi kantor
KPU Provinsi Maluku Utara untuk mendaftarkan. Bisa juga meyakinkan bahwa kepada seluruh kader partai yang telah didaftarkan sebagai bacalek pada KPU Provinsi Maluku Utara merupakan kader-kader terbaik mereka, dan hal itu juga diakui oleh seluruh kader. Bahkan respon dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara sendiri terkait dengan pemasukan berkas pendaftaran bacalek diterima dengan baik. Lantas tidak ditemukan berbagai masalah yang pada KPU Maluku Utara. Selain itu, perlu diketahui bahwa Tribun Tercom telah berkonfirmasi langsung dengan Ketua DPW PKS Maluku Utara, yakni Haji Iswaib. Akhirnya membenarkan bahwa selama berjalannya waktu untuk pendaftaran di kantor KPU Provinsi Maluku Utara, yang membutuhkan waktu untuk berkomunikasi. Kemungkinan dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amri Pesi, wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 11 partai politik atau parpol mengkonfirmasi akan datang menjelang H-2 penutupan pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Kaltim. Dari catatan tribunkaltim.co, ada 4 parpol yang baru mendaftar dengan berkas yang lengkap untuk bacaleknya, yakni PKS, PDIP, Nasdem, dan PAN. Hal ini turut dibenarkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu atau KPU Kaltim Suardi saat ditemui pasca menyelesaikan pemeriksaan berkas pendaftaran bacalek PAN Kaltim. Turut disampaikan pagi hingga pukul 4 sore hari waktu Indonesia Tengah. Namun pada tanggal 14 Mei 2023, pendaftaran bacalek mempunyai waktu lebih panjang hingga pukul 11:59 malam hari waktu Indonesia Tengah. Sementara update hingga rekap per tanggal 12 Mei, parpol yang telah melakukan komunikasi pada pihaknya juga tercatat ada 11 partai. Adapun yang belum terkonfirmasi yakni dari Partai Buruh dan Perindo. Sementara Partai Demokrat yang direncanakan pada Jumat 12 Mei bakal hadir mendaftarkan bacaleknya hingga pukul 4 sore hari, rupanya membatalkan dan akan mengatur pada hari lainnya. Sheris Haryete Moko Ago siap melanjutkan perjuangan untuk pemekaran BMR sebagai provinsi. Hal tersebut dikatakannya saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Sulut di KPU Provinsi Sulut pada Jumat 12 Mei 2023. Menurut Sheris, sebagai putra BMR, dirinya memang lebih berfokus pada persoalan BMR. Pemekaran BMR menjadi poin penting karena urgent dan merupakan aspirasi bagi masyarakat. Selama menjadi anggota DPD RI, Sheris dikenal sangat gigih memperjuangkan pemekaran BMR. Sheris hingga mendatangkan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti untuk mempercepat pemekaran BMR. Terkait kampanye yang akan ia lakukan, Sheris menyebut agak berbeda dengan tahun 2019 lalu. Saat ini ia menjabat petahana hingga harus fokus pada tugas sebagai anggota DPD. Sheris mengucap syukur karena pendaftarannya diterima. Ia pun mengapresiasi kinerja KPU Sulut. Sheris datang mendaftar bersama keluarga dan pendukungnya. Ia masuk ke ruang pendaftaran ditemani sang suami Anggit Nasution. Sheris tampil cantik dalam balutan kemeja putih dan celana hitam. Gayanya sederhana dan simpatik. Dan ada yang unik saat diwawancari Sheris teringat pengalamannya semasa menjadi wartawan. Bakal calon anggota DPD RI Sulut Sheris Haryete Moko Ago tiba di kantor KPU Sulut untuk mendaftarkan diri pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Menurut amatan Tribun Manado, Sheris didampingi sang suami Anggit Nasution dan keluarga serta pendukung. Sheris tampil cantik dengan kemeja putih dan celana hitamnya. Milenial cantik ini kembali menjajal peruntungannya di bidang politik. Sebagai informasi, Sheris adalah petahana di DPD. Sejumlah artis ibu kota resmi yang didaftarkan Partai Amanat Nasional PAN sebagai bacalek DPRD DKI Jakarta untuk pemilu 2024 mendatang. Proses pendaftaran bacalek DPRD PAN dipimpin langsung Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio,
ke KPU DKI Jakarta pada Jumat 12 Mei 2023 pagi. Sejumlah artis yang bakal menjadi bacalek pun turut hadir dalam proses pendaftaran bersama para kader PAN lainnya. Bahkan komedian Opi Kumis tak lupa melantunkan pantun setibanya rombongan PAN di halaman kantor KPU DKI Jakarta. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Dionysius. Iya, Justina dan juga Tribuners, memang benar pada Jumat kemarin Partai Amanat Nasional atau PAN ini mendaftarkan sejumlah artis sebagai bacalek DPRD DKI Jakarta. Total ada 106 bacalek yang didaftarkan oleh PAN. Beberapa artis yang turut hadir antara lain seperti Opi Kumis, kemudian ada Adelia, putri dari Pasha Ungu, kemudian Astrid, istri dari Uya Kuya, Mpok Eli Sugigi, Haji Faisal, mertua almarhumah Vanessa Angel. PAN menjadi partai politik kelima yang mendaftarkan bacalek DPRD ke KPU DKI Jakarta. Mereka menyusul PKS, PDIP, Nasdem, dan P3 yang lebih dulu mendaftar. Eko Patrio yang memimpin para kadernya mendaftar ke KPU DKI pun menyebut jumlah 106 bacalek ini merupakan batas maksimum yang bisa didaftarkan ke KPU DKI untuk bertarung di 10 dapil di Jakarta. Tak hanya kalangan artis, Eko menyebut PAN juga banyak diisi para generasi muda hingga keterwakilan perempuan yang jauh lebih tinggi dari target 30%. Salah satu caleg termuda PAN itu masih berusia 23 tahun. Sementara untuk pemilu 2024 mendatang, PAN menargetkan bisa meraup 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode 2019-2024 di mana PAN memiliki 9 kursi di Parlemen Kebon Sirih. Demikian Justina dan juga Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendri Purnomo alias Eko Patrio. Dan wanita adalah sebanyak 30%, dan alhamdulillah kami capaiannya per dapil ada 30 hingga 50%, jadi di average kurang lebih 34,7% untuk wanita atau perempuan itu. Dan alhamdulillah juga selanjutnya caleg-caleg yang mendaftar incumbent ikut semua, tidak ada yang tidak ikut, siap untuk mensupport untuk menjadi lagi, untuk menjadi mewakafkan dirinya untuk menjadi anggota dewan kembali di tahun 2024. Dan tentunya karena PAN juga terkenal dengan dekat dengan masyarakat, jadi berbagai elemen masyarakat itu juga mendaftar, ada aktivis, ada pengacara, ada pengusaha, dan juga tentunya ada seniman dan budayawan. Jadi alhamdulillah komplit peserta atau bacalek dari depan DKI Jakarta untuk 2024. Silakan yang ingin bertanya. Targetnya berapa kursi Pak Eko? Target? Target, alhamdulillah kemarin itu kita 9 kursi untuk DPRD, yang tadinya 2 kursi, lalu juga DPRD. Partai Persatuan Pembangunan PPP mendaftarkan bakal calon anggota legislatif caleg ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Mei 2023. Pelaksana tugas PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono beserta sejumlah pengurus pusat menggunakan sepeda listrik. Mereka mengendarai sepeda listrik dari kantor DPP PPP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat menuju kantor KPU RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Alfian Firmansyah, wartawan Warta Kota. Silakan laporan Anda, rekan Alfian Firmansyah. Oke, Justina, bahwa partai P3 sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPU RI Menteng pada hari Kamis kemarin. Adapun juga ketua dari PLT P3 yaitu Muhammad Mardiono bersama jajaran elit dari P3 menggunakan sepeda listrik menuju
KPU RI bersama para kadernya dan bacaleknya. Adapun juga dari P3 sudah mendaftarkan sebanyak 580 bacalek ke KPU RI untuk di seluruh provinsi di Indonesia. Dan P3 pun Ketua Mardiono pun saat ditanya ingin mencalek atau tidak, saat ini beliau masih memikirkan untuk nyalon pada pemilu kali ini, karena menurut dia masih bisa untuk mengerjakan di partainya dan belum bisa untuk turun untuk nyalek di P3. Itu laporan itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Kita ke berita lainnya, Tribuners. DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Goa mendaftarkan bacalek di KPU Jalan Andi Balombasang, Sungguh Minasa, Kecamatan Sumba Opu pada Jumat 12 Mei 2023. Uniknya rombongan PAN Goa datang ke KPU dengan mengenakan pakaian baju adat Bugis Makassar, berwarna biru dengan mengendarai becak motor atau bentor. Start dari kantor DPD PAN Goa yang berlokasi di Jalan Andi Tonro, Sungguh Minasa, Goa. Para bacalek menyapa pengguna jalan hingga ke kantor KPU Goa. Lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan kami Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Sayyid. Ya, terima kasih. Benar bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Goa mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana proses pendaftaran ini terlihat menarik sebab pengurus serta bacalek itu menggunakan pakaian adat diiringi dengan musik dan menaiki bentor atau becak menuju ke kantor KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana PAN Goa sendiri dinyatakan berkasnya lengkap, namun masih ada beberapa harus diperbaiki di aplikasi Silon. Untuk targetnya sendiri, PAN Goa menargetkan 9 kursi dan menurut Ketua PAN Kabupaten Goa, yakni Husnia Talendrang, pihaknya optimis memenangkan PAN di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan pada pemilu 2024. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD PAN Goa Husnia Talendrang dan Ketua KPU Goa Muhtar Bois. Ini merupakan ide dari teman-teman semua, bagaimana kita mencintai Kabupaten Goa dengan tidak meninggalkan budaya lokal. Jadi menghargai bahwa memang kita orang Goa itu mengerti adat dan budaya. Terus ada berapa jumlah bacaleknya yang didaftarkan hari ini? Jumlah bacalek hari ini alhamdulillah 45 orang, sesuai dengan apa yang jumlah yang sama seperti kemarin. Dan saya rasa semua sudah lengkap. Terima kasih. Kalau dari PAN sendiri menargetkan apa? Target? Berapa kursi? Pastinya kita menang. Target menang. Amin. Dan insya Allah dari PAN sendiri semua dapil terisi kursinya. Jadi target kursinya berapa? Target kursinya insya Allah 9 ya. Minimal. Terus dari 45 bacalek ini berapa milenial dan keterwakilan perempuan? Berapa persen? Sesuai target sih, perempuan 35% perempuan dan milenial 45. Cukup banyak dan tentunya kali ini banyak pendatang baru. Ini ada 2 partai yang melakukan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota legislatif, yaitu Partai Gerindra tadi di pukul 13 dan pukul 15 tadi PAN. Dan alhamdulillah untuk yang pukul 13 ini PAN dari sisi administrasi itu sudah lengkap, hanya butuh sedikit pengeditan di Silon, kesalahan upload. Total partai Kak yang sudah Total partai yang sudah melakukan pengajuan hingga hari ke-12 ini itu 5 partai. Namun
hanya baru satu yang secara resmi telah diterima secara keseluruhan, tidak ada lagi perbaikan, yaitu PKS. Kalau PAN sendiri? PAN sendiri masih butuh mengedit silonnya, hanya kesalahan upload, dan itu setelah diedit sudah aman. Waktu yang diberikan Kak untuk memperbaiki? Sama, untuk semua partai kita berikan waktu mulai dari pengajuan sampai perbaikan itu hingga hari Minggu, tanggal 14 Mei pukul 23.59. Pak, partai apa yang belum datang? Yang sudah datang saya sebut ya. Kalau yang belum datang saya tidak hafal semua, tapi yang sudah datang ke sini itu PKS yang pertama datang, kemudian Ketua DPW PA Kota Langsa yang juga mantan wali kota 2 periode Usman Abdullah atau disapa Tokesum pada Jumat 12 April 2023 sore bersama pengurus dan para kader menghantarkan berkas pencalonan 30 bakal calon DPRK ke KIP Kota Langsa. Juga ikut bersama Tokesum mantan wakilnya Marzuki Hamid yang kini terdaftar sebagai bacalek DPRA serta 5 bacalek incumbent atau anggota DPRK aktif dari PA, yakni Maimul Mahdi, Ketua DPRK, Samsul Bahri atau Robert Burhansyah, Zulkifli, dan Hajah Rosmawati. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Zubir, wartawan Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Zubir. Terima kasih Yusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh dapat kami laporkan pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 sore, salah satu partai lokal di Aceh yaitu Partai Aceh atau PA telah mendaftarkan bakal calon untuk DPRK Kota Langsa sebanyak 30 orang. Pendaftaran tersebut dilakukan langsung dipimpin langsung oleh Ketua DPP, saya ulangi, Ketua DPW PA Kota Langsa yaitu Usman Abdullah atau yang akrab disapa Tokesum, yang merupakan mantan wali kota 2 periode untuk Kota Langsa. Pendaftaran tersebut juga diselingi atau dibarengi dengan adanya tarian khas Aceh atau yaitu Tapai yang mereka mainkan sejak memasuki halaman kantor sekretariat KIP Kota Langsa hingga masuk ke sekretariat tersebut. Saat itu rombongan dari Partai Aceh ini diterima oleh komisioner KIP, yaitu Ketua Divisi Teknis untuk pemilihan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Samsul Bahri. Setelah mendaftarkan 30 bakal calon tersebut, selanjutnya Ketua Partai Aceh Kota Langsa itu Usman Abdullah melakukan konferensi pers yang pada intinya PA Kota Langsa pada pemilu 2004 ini menargetkan 10 kursi atau menargetkan penambahan 5 kursi dari 5 kursi yang ada saat ini di DPRK Langsa. Sebelumnya pada hari yang sama partai lokal lainnya itu PDA dan salah satu partai nasional yaitu PKS juga telah mendaftarkan bakal calonnya ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa. Ya, Yusina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Zubir, wartawan Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional Kota Kendari mendaftarkan 35 nama bakal calon anggota legislatifnya ke KPU pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. DPD PAN Kota Kendari mendatangi langsung KPU sekira pukul 3:24 sore hari waktu Indonesia Tengah dengan membawa kader, simpatisan, dan para bakal calon anggota legislatif. Sementara itu puluhan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada Jumat 12 Mei juga. PKS mendatangi KPU untuk menyerahkan nama-nama bakal calon anggota legislatif caleg DPRD Kota Kendari pemilu 2024 mendatang. Lengkapnya akan dilaporkan rekan kami Laudeari, wartawan Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda,
rekan Laudari. Ya, terima kasih rekan Ristina. Selamat siang Tribuners. Benar sekali kemarin pada Jumat sekitar pada siang hari sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang di KPU Kota Kendari Partai Keadilan Sejahtera atau DPD PKS Kota Kendari mendatangi kantor KPU untuk membawa nama-nama daftar bakal calon anggota legislatif yang akan daftarkan di KPU. Pendaftaran PKS ini bersamaan di waktu yang bersamaan dengan DPD PAN Kota Kendari yang memang dijadwalkan pada Jumat kemarin akan membawa nama-nama bakal caleg yang akan mereka daftarkan untuk pemilihan legislatif di Kota Kendari 2024 mendatang. Di mana untuk PKS sendiri banyak yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Kota Kendari, Andi Mansur, kemudian ada pula dari para simpatisan dan para kader, dan mereka datang ke KPU Kota Kendari dengan membawa bendera partai, di mana PKS di sini akan menargetkan bisa meraih 15 kursi yang nantinya akan diupayakan untuk bisa dimenang di 5 dapil di Kota Kendari. Sementara untuk PAN sendiri yang juga di waktu bersamaan datang menjalani verifikasi yang kedua menjadi partai dan partai yang ketiga yang menyerahkan daftar nama bakal calon anggota legislatif di Kota Kendari. Di mana PAN juga akan menargetkan untuk bisa memperoleh 10 kursi dan bisa menang di 5 dapil yang ada di Kota Kendari. Ketua KPU Kota Kendari Jamal Salim mengatakan dengan didaftarkan PAN dan PKS menjadi partai yang saat ini menjadi sudah 3 partai yang sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di KPU Kota Kendari, di mana semua berkas yang dibawa oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Kendari dianggap memenuhi syarat dan diterima. Selanjutnya untuk KPU Kota Kendari akan memverifikasi seluruh bakal calon anggota legislatif yang diserahkan dua partai tersebut. Demikian rekan-rekan dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Laudi Ari, wartawan Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD PAN Kota Kendari dan Ketua DPD PKS Kota Kendari. Sendiri kami dari jauh-jauh hari itu sudah menargetkan 10 kursi. Itu target kami sebagai partai. Untuk berkas-berkasnya itu alhamdulillah kami ini termasuk yang paling cepat di antara semua pengurus-pengurus daerah ataupun wilayah di Indonesia yang berhasil mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Pada 2 hari yang lalu itu sebenarnya kami sudah terima rekomendasi, tetapi atas arahan dari pimpinan kami yaitu Ketua Umum juga, bahwasanya karena kami ini mendapatkan nomor 12, jadi kita mendaftar itu tanggal 12, itu pada hari Jumat ini. Untuk keterpenuhannya sendiri Pak, keterpenuhan bakal calon, khususnya keterpenuhan perwakilan perempuan 30% seperti apa? Untuk keterpenuhan keterwakilan perempuan di peraturan yang belum diumumkan, saya dengar ini ada yang diumumkan. Sebenarnya kita persiapan 1 tahun ya untuk mempersiapkan BCAD ini dengan koleksi filterisasi alam. Ternyata di detik-detik terakhir, alhamdulillah kita tetap menjadi 100% BCAD-nya, baik segi berkas ya, kemudian lagi syarat-syaratnya itu kita bisa mampu kita kabulkan. Dan kepada para BCAD kami pun siap, dan mereka datang ke sini dengan penuh semangat ya pada posisinya. Nah, ini adalah sebuah kerjasama tim yang kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali adalah atas kerja keras mereka. Nah, semoga ini adalah sebagai cerminan ini PKS tadi yang pertama, yang kedua PAN. Ya, secara berdasarkan hasil verifikasi baik secara fisik maupun secara digital di Silon, semua menyatakan atau
kelengkapan baik itu formulir pengajuan, formulir daftar calon, kemudian persetujuan JTT, itu semua dinyatakan ada dan lengkap. Demikian juga untuk dokumen para calon, itu juga dinyatakan semua dan lengkap. Nah, sehingga KPU Kota Kendari menerbitkan namanya berita acara penerimaan dan ada tanda bukti penerimaan dinyatakan diterima pengajuan. DPD PAN Kota Bekasi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi pada Jumat 12 Mei 2023. DPD PAN bermaksud mendaftarkan 50 bakal calon legislatif DPRD Kota Bekasi. Uniknya ada 2 kuda yang sempat dibawa ke kantor KPU, sedang beberapa kader lain ada juga yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4. Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi Abdul Muin Hafid mengatakan sesuai dengan nomor partai yakni 12, maka PAN melakukan pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kota Bekasi ke KPU Kota Bekasi. Disampaikan Abdul Muin dari 50 bacalek yang didaftarkan, 50% diantaranya kaum milenial. Hal ini diharapkan menjadi semangat baru bagi PAN di Kota Bekasi. Terkait target kursi tahun 2024 mendatang bisa naik 3 kursi di DPRD Kota Bekasi. Abdul Muin menuturkan DPD PAN memiliki 5 kursi dan pada 2024 bakal merebut kembali 8 kursi saat berdirinya PAN khususnya di Kota Bekasi. Sedangkan untuk perempuan dikatakan Abdul Muin, ada setidaknya 40% perempuan yang masuk daftar bacalek PAN Kota Bekasi. Abdul menuturkan PAN Kota Bekasi memang melebihi kuota perempuan. Hal ini karena ingin memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk masuk di kursi legislatif. Terkait adanya 2 kuda yang dibawa ke kantor KPU Kota Bekasi, Abdul menyebut ada pesan yang disampaikan dari 2 kuda yang ia bawa, di mana diharapkan PAN Kota Bekasi dapat bergerak cepat untuk perubahan yang lebih baik. Abdul mengatakan makna dari 2 kuda, bahwa kuda berjalan tegak lurus, tak neko-neko, lihat kiri kanan dan kuat untuk apapun rintangan serta tantangan. Segalanya harus dihadapi lantaran hal tersebut adalah filosofi partai yang ingin bergerak cepat untuk meraih kursi di tahun 2024 mendatang. Saya bilang pertama suruh kita menjaga kedatangan bahwa pada hari ini tanggal 12 hari Jumat tepatan dengan nomor Partai Nasional 2012 melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD tahun 2024 yang alhamdulillah sesuai dengan amanat bahwa bakal caleg di Madapil terpenuhi 100%. Itu kami data sesuai dengan surat kami ke KPUD bahwa kami mendaftar pada tanggal 12 dan hari Jumat ini. Nanti untuk kaum milenial sendiri Pak memiliki berapa orang? Alhamdulillah karena PAN mengutamakan adalah milenial dari DPP PAN yang sampai saat sekarang ini kita hadir kurang lebih 50% milenial barisan muda Partai Nasional yang akan membirukan, akan memberikan semangat kepada semua bakal caleg untuk tampil di dalam pemilu 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua bahwa sekarang ini DPD ada 5 kursi dan insya Allah tahun 2024 sesuai dengan amanat daripada Ketua, mari berebut kembali. Resmi mendaftarkan calon legislatif ke KPU, DPW PKS Maluku Utara optimis meraih kemenangan pada pemilu 2024 pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Ketua DPW PKS Maluku Utara Is Suaib dan sejumlah pengurus partai sekaligus bacalek ikut serta menyerahkan dokumen bacalek di kantor KPU Provinsi Maluku Utara dan diterima oleh Ketua KPU dan fungsionernya. Is Suaib mengatakan PKS secara resmi mendaftarkan ke KPU Maluku Utara dan tentunya PKS sangat optimis bisa menang. DPW PKS sebagai parpol yang mendaftar kedua dari seluruh parpol. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Ternate, rekan Amri Besi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih. Saat ini DPW PKS Maluku Utara telah mendaftarkan diri secara resmi ke KPU Provinsi Maluku Utara. Bahkan Ketua DPW PKS Maluku Utara, Is Suaib, mengatakan bahwa
PKS DPW Maluku Utara optimis meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, dirinya juga menyatakan sikap bahwa 10 kabupaten kota untuk DPD PKS telah terpenuhi kuota bacalek, bahkan untuk kuota perempuan juga telah melewati 30% sesuai yang ditargetkan, dan dirinya juga bersama seluruh kader partai yang mendatangi kantor KPU Provinsi Maluku Utara untuk mendaftarkan. Bisa juga meyakinkan bahwa kepada seluruh kader partai yang telah didaftarkan sebagai bacalek pada KPU Provinsi Maluku Utara merupakan kader-kader terbaik mereka, dan hal itu juga diakui oleh seluruh kader. Bahkan respon dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara sendiri terkait dengan pemasukan berkas pendaftaran bacalek diterima dengan baik. Lantas tidak ditemukan berbagai masalah yang pada KPU Maluku Utara. Selain itu, perlu diketahui bahwa Tribun Terang.com telah berkonfirmasi langsung dengan Ketua DPW PKS Maluku Utara, yakni Haji Iswaib. Dirinya membenarkan bahwa selama berjalannya waktu untuk pendaftaran di kantor KPU Provinsi Maluku Utara, membutuhkan waktu untuk beberapa menit. Mungkin dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amri Pesi, wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. 11 partai politik atau parpol mengkonfirmasi akan datang menjelang H-2 penutupan pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Kaltim. Dari catatan tribunkaltim.co, ada 4 parpol yang baru mendaftar dengan berkas yang lengkap untuk bacaleknya, yakni PKS, PDIP, Nasdem, dan PAN. Hal ini turut dibenarkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu atau KPU Kaltim Suardi saat ditemui pasca menyelesaikan pemeriksaan berkas pendaftaran bacalek PAN Kaltim. Turut disampaikan pagi hingga pukul 4 sore hari waktu Indonesia Tengah. Namun pada tanggal 14 Mei 2023, pendaftaran bacalek mempunyai waktu lebih panjang hingga pukul 11:59 malam hari waktu Indonesia Tengah. Sementara update hingga rekap per tanggal 12 Mei, parpol yang telah melakukan komunikasi pada pihaknya juga tercatat ada 11 partai. Adapun yang belum terkonfirmasi yakni dari Partai Buruh dan Perindo. Sementara Partai Demokrat yang direncanakan pada Jumat 12 Mei bakal hadir mendaftarkan bacaleknya hingga pukul 4 sore hari, rupanya membatalkan dan akan mengatur pada hari lainnya. Sheris Haryete Moko Ago siap melanjutkan perjuangan untuk pemekaran BMR sebagai provinsi. Hal tersebut dikatakannya saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Sulut di KPU Provinsi Sulut pada Jumat 12 Mei 2023. Menurut Sheris, sebagai putra BMR, dirinya memang lebih berfokus pada persoalan BMR. Pemekaran BMR menjadi poin penting karena urgent dan merupakan aspirasi bagi masyarakat. Selama menjadi anggota DPD RI, Sheris dikenal sangat gigih memperjuangkan pemekaran BMR. Sheris hingga mendatangkan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti untuk mempercepat pemekaran BMR. Terkait kampanye yang akan ia lakukan, Sheris menyebut agak berbeda dengan tahun 2019 lalu. Saat ini ia menjabat petahana hingga harus fokus pada tugas sebagai anggota DPD. Sheris mengucap syukur karena pendaftarannya diterima. Ia pun mengapresiasi kinerja KPU Sulut. Sheris datang mendaftar bersama keluarga dan pendukungnya. Ia masuk ke ruang pendaftaran ditemani sang suami Anggit Nasution. Sheris tampil cantik dalam balutan kemeja putih dan celana hitam. Gayanya sederhana dan simpatik. Dan ada yang unik saat diwawancari Sheris teringat pengalamannya semasa menjadi wartawan. Bakal calon anggota DPD RI Sulut Sheris Haryete Moko Ago tiba di kantor KPU Sulut untuk mendaftarkan diri pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Menurut amatan Tribun Manado,
Sheris didampingi sang suami Anggit Nasution dan keluarga serta pendukung. Sheris tampil cantik dengan kemeja putih dan celana hitamnya. Milenial cantik ini kembali menjajal peruntungannya di bidang politik. Sebagai informasi, Sheris adalah petahana di DPD.